Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024 yang sudah mencapai tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar tahap 2 ini persiapan dari sekarang ya teman-teman ya. Langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus perhatikan ya teman-teman ya. Yang tes ya sebenarnya kurang lebih tidak akan berbeda sih di tahap 1 kemarin. Cuma memang kemarin itu banyak yang tidak lolos ya. Mengapa? Karena ada beberapa poin yang Bapak Ibu itu mungkin abaikan ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah kita mengenal sistem perankingan. Jadi nggak mungkin langsung diambil semua, nggak mungkin ya. Tetap ada sistem yang dinamakan di P3K itu ada perankingan. Nah, dalam hal ini pelamar itu memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada ini jika nilai akhirnya itu ada yang sama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah nilai kompetensi teknis yang tinggi. Jadi kompetensi teknis ini adalah menduduki peringkat yang pertama jika ada nilai yang kembar ya Bapak Ibu ya. Nah, jika nilai sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A atau kompetensi teknisnya ini juga sama juga ya kan, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial, sosial dan kultural yang tertinggi. Nah, biasanya kalau guru ya, kalau Bapak Ibu guru itu biasanya ada kalau ada serdix itu sudah pasti kompetensi teknisnya ini pasti sama ya Bapak Ibu ya. Kalau kalau ada serdix dibuat 100% ya. Jadi intinya benar semua kalau ada serdik. Lah, kalau sama-sama itu dilihat manajerial dan sosial kultural. Lah, jika ini masih sama, tapi jarang terjadi sih Bapak Ibu ya. Kalau manajerial kultural pasti berbeda. Dalam huruf B ini, ya kan, dalam huruf B ini ternyata diadu itu masih sama lagi. Ya kan? Penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Jadi nilai wawancara itu di akhir sendiri Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jika nilai sebagaimana dalam huruf C itu masih sama, penentuan nilai kelulusan berdasarkan pada usia yang tertinggi. Jadi usia itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Yang teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural, kemudian wawancara, baru itu umur. Jadi ini banyak yang gagal paham ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sini apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Kompetensi manajerial. Ini berisi tentang apa sih? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi Bapak Ibu guru, misalkan untuk guru ya, misalkan ada permasalahan dalam kelas, seperti itu manajerialnya itu seperti apa. Nah, ini kisi-kisinya itu berupa integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, pengelolaan perubahan, dan pengambilan keputusan. Ini kalau di CPNS biasanya mirip-mirip tes kepribadian atau TKP lah. Ya mirip-mirip seperti itu sih. Ada integritasnya, kerjasamanya seperti itu. Jumlah soalnya 25, bobotnya sama kayak TKP ya. 1 sampai 4, bobot tertinggi adalah 4. Ini manajerial. Kemudian ada sosial kultural. Di sini apa aja sih tesnya? Kompetensi sosial kultural itu ada beberapa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi masyarakat ya, hubungannya dengan masyarakat, nilai moral dan lain sebagainya. Nah, di sini kompetensi sosial kultural itu meliputi apa sih? Kepekaan terhadap keberagaman budaya, komunikasi, kerjasama, berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap persatuan. Jumlah soalnya 20, nilainya 1 sampai 4. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu jumlah soalnya cuma 10 ya Bapak Ibu ya. Ada tes yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas para peserta, yang meliputi beberapa aspek: kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Bobot tertinggi 4 sama sih Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi teknis, Bapak Ibu ya. Kompetensi teknis. Di sini jumlah soalnya lumayan ya, ini 90. Ini kalau ada serdik mantap jiwa ya kan. Benar 90 ya. 450 sudah ya kan. 5. Dari kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru biologi ya tentang biologi soalnya ya kan, seperti itu. Durasi 10 menit, seleksi kompetensi wawancara. Lah, ini semua Bapak Ibu itu harus lewati ya kan, harus lewati ya di tahap 2 ini. Bisa persiapan dari sekarang. Nanti bisa cari-cari di YouTube untuk
referensi soalnya. Dan juga jangan lupa berkasnya jangan sampai ada yang tertinggal. Itu bukan fotokopi ya yang di-upload itu, yang ijazah itu adalah ijazah asli. Ini banyak yang terjadi di tahap 1 kemarin, semoga tidak terjadi lagi. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.